Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Jadi langsung aja. Kali ini temanya tentang yang harus kamu dengarkan sekarang, ya. Jadi kita lihat yang harus kamu dengarkan sekarang ya, yang penting-penting gitu, oke? Thank you. Cara. Jadi ya aku ngerasanya ya, yang perlu kamu dengarkan mungkin dalam waktu dekat ini atau beberapa waktu ini, ada seseorang yang sedang memikirkan bagaimana strategi untuk membereskan urusan sama kamu ya. Jadi mungkin ada seseorang yang ingin bicara, ingin ngelakuin sesuatu ya. Jadi dia pikirkan dulu strateginya, dar enggak gitu. Dan apa ya, kamu perlu dengarkan. Jika ada seseorang, dia masih terlihat aneh, masih terlihat pasif ya, sebenarnya dia itu masih mikirin kira-kira langkah terbaik apa untuk relasi kalian, koneksi kalian, hubungan kalian. Dan dia mau bilang, sebenarnya kamu tuh orangnya sudah cukup baik untuk dia ya. Jadi seandainya dia bisa bicara, ya dia bisa bicara lah say, ya kan. Maksudnya ya seandainya dia bisa jujur ya, dia mau katakan kamu itu sudah cukup baik buat saya ya, bahkan kamu terlalu baik. Nah ini beberapa kalian, kamu entah orangnya sangat-sangat positif, jadi dia bilang ya sesungguhnya kamu itu terlalu baik, cuma ya ada yang salah di dalam diri saya, ada yang harus diperbaiki di dalam diri saya. Dia pengen banget bilang gitu ya. Nih, dia sangat emosional, dia sangat sensitif. Tapi ini bisa vice versa. Dalam waktu dekat ya, mungkin kamu secara emosional juga harus kamu atur. Kalau kamu baper, jangan berlebihan. Kalau sensitif, jangan berlebihan. Ya Dora. Gitu Frankie. Nih kan? Sangat sensitif aku rasanya ya. Dan perlu kamu dengarkan, memang seseorang ini dia lagi di fase penuh dengan kesedihan ya. Entah siapa orang ini, ada yang dealing sama kamu, dia tuh sebenarnya sedang merasa sedih. Mungkin lagi ada persoalan dia sama yang lain, lagi ada masalahnya, entah di keluarganya, kerjaannya, atau ya dia pusing memikirkan ekonomi, dia pusing memikirkan hidupnya gitu. Dia sedih banget ini. Cuma sedihnya ini yang dar ya. Kalau dia kehilangan kamu, itu yang paling sedih ya. Ini kan? Dia merasa kayak, ya aku seperti pecundang, aku seperti pengecut ya, masih belum bisa berjuang untuk kamu, atau belum berjuang maksimal ke kamu. Oke, dia bilang maaf ya, maafin saya. Tanpa saya ngomong langsung ya, maafinlah ya. Oke. Lanjut, aku shuffle dulu dari sini ya, apalagi yang harus kamu dengarkan sekarang. Oke, kita lihat. Nah, cara ini aku ngerasa entah seseorang ini ya, dia memang ada persoalan ini
tentang kehidupannya dalam hal keuangan, ya. Tapi ini bisa juga vice versa, bisa tentang kamu. Kamu harus manajemen keuanganmu. Cuma ini beberapa kalian memang keuangan kamu bisa ada peningkatan. Tadinya uang lewat gitu aja, ya, ada pemasukan, ada pengeluaran. Tapi kedepannya ya, kamu bisa nabung, bisa menyimpan uang untuk masa depanmu. Jadi ya cair gitu ya. Oke. Kamu dan dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi rasa cemburu itu akan selalu ada. Apalagi ketika kalian tidak bersama. Jadi ya lagi musim ya, say, energi jealous gitu ya, bestie. Lagi musim energi cemburu. Jadi seorang ini ya, dia sebenarnya cemburu ngebayangin kamu ke yang lain atau ya ketika nggak bersama. Padahal bukan siapa-siapa ya. Kan dibilang gitu ya. Kamu dan dia itu bukan siapa-siapa. Tapi rasa cemburu itu akan selalu ada. Apalagi kalian nggak dekat. Ya sudah. Oke. Aku gelisah karena tidak tahu kabarmu yang sebenarnya saat ini. Ya. Siapa ini? Mungkin ini adalah Barbara ya. Ini Rangga atau siapa ini ya? Jadi ya dia bilang gitu, saya gelisah, saya nggak tahu kabarmu yang sebenarnya sekarang, gitu. Ya kamu main sosmed lah, update gitu. Kayaknya dia nunggu kamu membuka diri, dia nunggu kamu publikasikan hidupmu di sosmed. Nggak mau Ya tapi kalau kamu mau ya terserah, nggak mau juga ya itu hak kamu ya. Aku belum menemukan orang sebaik kamu, ya. Sebenarnya kamu tuh memang baik di mata dia ya. Tapi dia selama ini nggak tahu berterima kasih mungkin ya. Dia selama ini terlalu menutup hati. Tapi ya akhirnya Tuhan membolak-balikan hati ya. Ada kesadaran seseorang. Dia mau cari kemana juga, mau berkelana, ya dia belum menemukan orang sebaik kamu. Sesungguhnya gitu ya. Aku merasa sangat berdosa karena pernah menyakitimu. Kasihan ya. Dia merasa berdosa banget. Kalau bisa ngomong ya, gue gak pernah kayak gini sebelumnya. Perasaan ya kalau gue bikin dosa ya udah gitu. Perasaan kalau gue nyakitin orang ya sudah gitu. Tapi sama lo beda gitu. Sama kamu tuh beda banget. Nyakitin kamu dikit aja atau banyak, itu pasti selalu merasa berdosa. Jadi ya kamu mungkin gak kebetulan hadir ya. Mungkin kamu akhirnya nyadarkan aku. Mau kecil atau besar, ya namanya menyakiti itu tetap aja namanya dosa gitu ya. Aku malu sama kamu kalau kamu tahu kondisiku. Nih, pantas tadi aku ada bilang ya, orang ini kayaknya ada persoalan, ada masalah sama yang lain, orang lain, kerjaan, keluarga atau uang ya. Aku malu sama kamu. Kalau kamu tahu kondisiku, wah, dar to the dare, to the door, and then duar. Ya gitu. Oke, relax aja ya, dibawa santai lah ya. Kadang aku tuh maunya jangan tegang-tegang banget ya. Baiklah, kita lanjut. Nah, siapa ini ya? Pantes tadi aku bilang orang ini lagi nggak stabil secara emosional, lagi sensi, mudah emosi ya. Dia pengen banget bilang, aku sering depresi, banting barang, kesana kesini. Ya mungkin dia lempar barang ya, dia lempar HP-nya karena nggak chatting dengan kamu, dia lempar HP-nya karena ya kamu nggak update di sosmed. Gitu. Ya gitulah. Dan dia bilang, ya aku pernah nangis di kamar ya. Ini berapa ada yang bilang nangisnya ya di kamar mandi atau di kamar begitu ya.
Kan aku pernah bilang ya, ada energi seperti itu. Ada energi yang kayak gitu memang. Kalau sudah frustasi berat ya, depresi berat, itu nangisnya bisa di mana aja. Tapi tempat tertutup ya, kayak kamar mandi, atau ya saat dia sendirilah. Oke? Dan yang harus kamu dengarkan, kalau ada orang yang hadir di mimpimu, ya itu sebenarnya mau menyampaikan sesuatu ke kamu. Dan sesuatu yang mau disampaikan itu ya rindu, kangen, ya. Misal, aku mimpi loh sama teman aku mimpi sama mantan aku ya. Aku mimpi rekanku dulu gitu. Atau apa ya? Aku pernah ada urusan sama dia, tiba-tiba mimpi aja gitu. Ya itu artinya dia rindu sama kamu, Kak. Tapi mimpinya yang nggak disengaja ya. Mimpi yang nggak disengaja itu ya sebelum tidur kamu nggak ada mikirin apa-apa gitu. Terus tiba-tiba mimpi, ya itulah energi dia. Oke? Ada legalitas atau legal ya, sah. Pengen sah nggak sama aku? Jadi berapa? Ada orang yang berkaitan dengan legalitas ya. Mungkin ada pasangan resmi, pasangan sah, pernikahan, perceraian, pernah nikah, pernah cerai, atau ya ada terjadi sesuatu tentang itu sebentar lagi ya. Mungkin kamu akan lihat, wah ternyata ada kabar pernikahan, ada kabar perceraian, atau ya dia tuh pisah sama si ini, si itu gitu. Ya mungkin kamu akan dengar ya. Atau memang seseorang pengen mensahkan hubungannya sama kamu. Mungkin dia mau kamu jadi pasangan sahnya ya. Nih, tadi aku udah bilang ya, kamu sudah sangat cukup. You are enough ya. Kamu tuh cukup. Jadi, tanpa siapapun, apalagi tanpa dia ya, sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya gini loh. Ini kan konteksnya kalau misalnya kita tuh pernah bucin banget sama orang ya. Sebenarnya kalau kamu renungkan, tanpa dia juga kamu masih bisa hidup. Tanpa dia kamu masih bisa cari kebahagiaanmu. Tanpa dia kamu masih bisa sukses. Ya, semua akan fine-fine aja. Semua akan baik-baik aja. Yang penting kamu mengandalkan Tuhan dan dirimu sendiri gitu ya. Oke, bertapa. Siapa yang masih pengen bertapa? Ya silakan. Gitu aja kok repot ya. Kalian nih berapa yang kayak ya masih kayak pengen bertapa, nggak mau keluar rumah, atau ya keluar rumah itu penting-penting aja gitu kan. Keluar rumah itu mungkin untuk kerjaan yang penting. Selebihnya ya di rumah nonton tarot gitu. Oke. Ini ada bagian dari perjalanan hidup. Jadi berapa kalian kamu perlu dengar ya. Seseorang ini bagian dari perjalanan hidupmu atau vice versa. Kamu adalah bagian dari perjalanan hidup seseorang. Jadi kamu salah satu yang spesial sih. Kadang dia tuh pengen bilang ya terima kasih kamu sudah pernah hadir di hidup saya. Dia kayak pengen bilang ya terima kasih dan minta maaf kalau ada kesalahan atau memang ada kesalahannya gitu. Tapi ya bagian dari perjalanan hidup itu berarti penting banget gitu. Mungkin dengan hadirnya kamu akan ada nanti perubahan dia, akan ada kesadaran dia untuk berubah lebih baik ya. Oke. Tapi ya kalau ada rasa berterima kasih dia sama kamu, ya mungkin dia susah menyampaikannya, entah malu, entah gengsi ya, entah egonya tinggi. Cuma ya jauh dalam lubuk hati itu sih yang harus kamu dengar ya. Sebenarnya orang ini mengapresiasi, dia berterima kasih ya. Kalau aku nggak kenal kamu, ya mana mungkin aku kena mental gini ya. Kalau aku nggak kenal kamu, ya mana mungkin kena egoku ya. Ini udah mulai runtuh nih egoku, ya karena hadirnya kamu, karena kehilangan kamu lah, apalah gitu. Oke? Dan yang harus kamu dengar, ini ada yang tertarik ya sama kamu. Ada yang memperhatikan kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Siapakah itu Barbara?
Mungkin adalah Yolanda ya, Sergio, atau siapalah orangnya ya. Ada yang memperhatikan kamu ini. Entah lihat secara langsung, atau dia lihat foto-fotomu, atau dia bayangkan wajahmu. Dia kayaknya punya ketertarikan seks ya sama kamu. Entah siapa ini. Ya lagi naik gairah seksnya ya. Sampai keselak ngomongnya ya. Memang kalau ngomong seks itu ribet ya. Ribet atau dar-dar-dor ya. Pokoknya gitu. Ada yang sedang naik gairah seksualnya ke kamu ya. Entah dia membayangkan wajahmu, atau dia lihat-lihat fotomu, atau ada yang lihat secara langsung ya. Kalau saya lihat kamu kayaknya makin cantik, makin ganteng, makin bohai gitu. Ya ini ada yang memperhatikan memang. Terus ada yang gini, dia mungkin ada yang pernah mempermainkan kamu ya. Apalagi kalau kita dealing sama player, pemain. Terus ya udah pemain, kekanak-kanakan, keras kepala, egois, hidup lagi. Nah, sebenarnya orang kayak gitu, dia tuh apa ya? Dia pengen bilang nih supaya kamu dengar ya. Ya suatu saat ketika aku berubah lebih baik ya, atau ketika aku udah capek menjadi toxic, ya pasti nanti aku kan ada perubahan ya lebih baik. Nah di situ aku cari kamu, di situ aku mendekat ke kamu. Ada yang pengen bilang gitu, atau gini, dia pengen ngomong, ya selalu tahu aja kita tuh belum kelar gitu. Jangan lo ngerasa kita nggak komunikasi, nggak ketemu, nggak dekat. Jangan lu kira kita udah selesai, enggak gitu. Jangan kamu kira kita tuh benar-benar selesai, belum ya. Kita belum selesai ya. Aku merasa urusanku sama urusanmu itu belum selesai. Urusan kita tuh belum kelar ya. Aku bakalan datang lagi suatu saat nanti, atau ya nanti kamu akan ngeliat lah bahwasanya aku dan kamu belum berakhir gitu. Atau ya masih ada kisah kita selanjutnya, masih ada episode berikutnya. Oke, dan di sini apa ya? Ini teruntuk kalian ya. Kalau kamu cair, entah beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, kalau cair ya, ada rezeki ya, berbagilah. Aku rasa di sini kalau bagus rezekimu, itu kan ada sebagian rezekimu itu untuk orang lain ya. Yang pertama kamu bantu itu ya keluarga lah. Yang pertama kamu bantu ya saudara. Kemudian bantulah teman atau orang-orang yang membutuhkan ya. Dan di sini apa ya? Hati-hati merespon apapun yang datang ke kamu. Takutnya berujung kesedihan gitu ya. Atau gimana ya ngomongnya? Misal ada si Frankie ya kan? Atau ada si Rangga gitu, tiba-tiba menghubungi kamu ya, atau tiba-tiba rame nih WhatsApp kamu, rame sosial media kamu, ada aja yang chatting memang ini ya, keluarga lah, saudara, teman, orang-orang yang kamu kenal, atau ya si Dora itu, si Frankie itu, ya pokoknya banyak chat masuk ke WA kamu nanti, entah ini beberapa minggu lagi ya, aku rasanya. Nah, kalau kamu belum siap merespon ya, nggak usah dulu direspon ya. Kalau belum siap respon, nah, jadi ya mungkin kamu mengabaikan dulu, kamu diemin dulu chat itu. Mungkin kamu berpikir dulu, atau kamu masih butuh healing, jadi belum mau merespon orang-orang yang menghubungi kamu. Tapi kalau ada yang penting banget, itu direspon lah ya. Kalau ada yang benar-benar kayak ini ada yang penting banget nih hubungi saya, ya direspon gitu. Karena kalau kita nggak respon, takutnya kita nyesel, takutnya kita sedih, begitu loh ya. Baiklah. Nah, kemudian di sini akan ada yang tulus sama kamu ya. Kalau kamu orangnya tulus,
kamu kan akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Jadi kamu bisa menarik orang-orang yang tulus ya. Tulus, hati-hati di jalan. Ya, di mana-mana hati-hati di jalan ya. Kayak lagu ya. Ya, pokoknya begitu. Kalau kamu tulus ya, kamu menarik orang yang tulus. Atau kayak dia nih, kalau dia mau datang lagi ke kamu, dia harus jadi pribadi yang tulus. Karena orang tulus itu dipasangkan dengan yang tulus ya. Itulah yang energi seimbang. Oke? Kamu salah satu dari antara orang-orang pilihan ya. Orang-orang pilihan Tuhan, pilihan yang maha kuasa, pilihan semesta. Jadi berapa kalian kamu tuh nggak akan bertanya lagi kenapa, why gitu. Nggak akan lagi nanya kenapa, kenapa. Misal kayak, kenapa hidup aku tuh dari dulu banyak banget orang toksik? Kenapa banyak yang nyakitin aku? Kenapa banyak yang menyebalkan? Atau kenapa hidup aku tuh nggak kayak mereka? Kenapa mereka instan? Kenapa aku tuh rumit, sulit ya? Kamu nggak akan tanya lagi begitu. Kamu akan memahami rencana Tuhan ya. Kamu tuh orang pilihan. Semakin banyak cobaanmu, berarti kamu tuh orangnya semakin berkualitas. Jadi orang-orang seperti kamu tuh orang-orang suhu ya. Kamu tuh akan sadar, gua tuh spesial ya. Makanya Tuhan memberikan semua hal-hal ini terjadi gitu. Atau Tuhan mengizinkan ya. Yang Maha Kuasa itu mengizinkan semua terjadi ya. Karena aku punya kualitas gitu. Ya, kamu akan merasa gitu ya. Terus di sini apa ya? Kamu juga perlu tahu. Aku mau bilang tentang ini. Ini tuh ada seseorang yang dia kayaknya beneran ada nih problemnya sama keluarganya ya. Karena aku ngerasa banget di sini seseorang merasa sedih, sakit hati. Mungkin keluarganya dia itu nggak sesuai harapannya, nggak sesuai ekspektasinya, atau vice versa. Mungkin dalam waktu dekat kamu juga bisa sedih memikirkan keluargamu gitu. Oke? Ada teman, ada mantan mencari keberadaanmu. Ya sudah, ya kan? Nah. Kalau mereka nyariin ya udahlah. Apa ya? Direspon dengan bijak begitu. Tapi kalau kamu nggak mau ya terserah. Kalau mau juga terserah. Oke? Maaf ya kalau berisik ya. Di sini lagi hujan, say. Oke. Aku masih nyari jati diriku sampai aku bisa menemukan jalan keluar untuk bisa bersama kamu. Pantas ini ya. Tadi saya ada bilang ya. Aku tadi ada ngomong ini kan di kartu awal-awal tadi ya. Ada seorang lagi mikir ya, lagi muter-muter otaknya yang gemoy itu ya. Gue lagi muter-muter otak gitu. Caranya gimana ya supaya ngeberesin urusan kita. Gue pengen bicara baik-baik gitu. Atau ya gue pengen ngelakuin sesuatu sama lo ya. Ngelakuin apa? Ya pokoknya itu. Ya mungkin aku nyari jati diri dulu. Kalau aku rasa kamu yang terbaik ya, aku harus berjuangkan ke kamu. Atau aku harus menemukan jalan keluar untuk kita gemoy, oke? Lalu, wah, double ya. Kesabaranmu, kasih sayangmu sudah membuat dia jatuh cinta padamu. Siapa ini ya? Makanya aku bilang ada yang memperhatikanmu ya. Mungkin tidak hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, tapi memperhatikan luar dalammu. Kalau aku lihat-lihat, kamu punya inner beauty, kecantikanmu dari dalam, kecantikanmu dari hati. Kegantengan kamu itu ya, ketampananmu dari hati ya. Ini berapa kalian kalau udah baik dari dalam ya, pasti dari luar terlihat cakep gitu ya. Apalagi kamu sabar, penyayang ya. Siapa sih yang nggak jatuh cinta sama kamu yang gemoy gitu ya? Kamu dan dia adalah partner jiwa ya, koneksi jiwa yang udah digariskan dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi berapa kalian ini nggak kebetulan ya. Dia mungkin mirrormu, ada yang karmic atau twin flame ya, atau soulmate atau apapun ya. Tapi ini berapa lebih ke mirror karena ini ada kembaran di sini ya, energi koneksi mirror. Kamu sama dia ini koneksinya udah digariskan dari sononya. Jadi
Ya kita kenal, kita bertemu itu nggak kebetulan. Ya, mungkin ada pembelajaran besar yang harus diambil dari koneksi kita. Oke? Kamu adalah pemenang drama ini. Jadi pantas ya. Gini, kan di sini dikatakan kamu adalah pemenang drama ini, ya. So, ya kita kan pernah pasti ada drama dengan orang ini, meskipun ini ada cinta, ya, ada rasa sayang gitu. Cuma ada drama gitu. Nah, tadi kan aku udah katakan seseorang ini lagi sensitif ini, memikirkan kamu. Dia merasa kamu memang harus diperjuangkan karena kamu tuh baik gitu. Aku sadari banyak kelebihanmu, banyak kebaikanmu daripada kekuranganmu. Jadi ya ujung-ujungnya dia akui gitu. Iya deh, gue ngaku lo pemenang gitu. Lo emang baik. Gue susah move on dari lo. Ya gue ngaku gue sayang, atau ya gue maunya sama lo, atau ya kamu yang udah ambil hati saya. Kamu pemenang di hati saya. Jadi ya saya maunya kamu. Jadi ya dia muter-muter lah otaknya itu ya. Dia lagi mikir gimana ya. Ya kamu tuh memang harus diperjuangkan. Tapi mulai dari mana? Apa aku cari tahu kamu dulu? Apa aku lihat situasi dulu? Atau aku langsung bicara? Atau kita rencanakan pertemuan? Oke? Baiklah. Langsung ya. Aku kasih huruf spesial. Ada huruf J, ada U, M, ada I, ada G, ada R, C, ada P, D, ada S, ada F, K, B, A, L, ada O, ada huruf E, ada T. Oke. Bulan spesial ya. Bulan spesial ini bulan Juli, September ya. Juli, September. Oke, Februari, Agustus, November, Maret, Desember, Mei. Oke. Zodiak dominan, zodiak Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius, Taurus, Leo, Libra, Sagittarius. Tempat wilayah daerah ya. Ada Sukabumi, Kendari, Solo, Depok, Manado, India, Jambi, Turki, Bengkulu, Arab Saudi, Cilacap, Banyuwangi, Makassar, Kupang, Gresik, Gresik, Gorontalo, Dubai. Lalu setelah Dubai ada Taiwan, Majalengka, Tasikmalaya, Surabaya, Mojokerto, Medan, Padang, Tangerang, Probolinggo, Batam, Australia, Bogor, dan Papua. Jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.